Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 10B. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pelajaran fisika, geografi, dan biologi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Saiful Nur Hidayat. Saya Syifa Nurhayati. Saya Meja Jennifer. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Laut adalah sistem perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam artian yang lebih besar atau luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagian beberapa samudra utama. Oke, selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Pusita dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perairan laut bagi manusia. 1. Menyediakan oksigen. Manfaat laut bagi manusia. Yang pertama adalah menyediakan oksigen untuk bernafas. Artinya, sebagian besar oksigen yang ada di bumi diproduksi oleh laut. 2. Mengatur iklim. Laut menutupi sebagian besar permukaan bumi. Artinya, sebagian besar sinar matahari yang jatuh ke bumi diserap oleh laut, sehingga laut berperan penting dalam penyerapan panas dan pengaturan iklim di bumi kita. 3. Lautan menyerap miliaran ton karbon dioksida dari atmosfer. 4. Transportasi. Manfaat selanjutnya bagi manusia adalah transportasi. Laut menyediakan transportasi bagi manusia, baik untuk bepergian ataupun mengirim barang dalam jumlah besar. 5. Sumber bahan pangan. Laut adalah sumber bahan pangan yang melimpah bagi manusia. Laut menyediakan berbagai jenis makanan seperti ikan, udang, dan lain-lain. 6. Mata pencaharian. Laut memberikan mata pencaharian bagi manusia, baik dalam sektor perikanan yang langsung memanfaatkan sumber daya laut seperti nelayan. 7. Sumber bahan obat-obatan. Selain menyediakan bahan pangan, laut juga menyediakan bahan pembuatan obat, baik yang berupa obat-obatan tradisional maupun yang digunakan sebagai bahan obat-obatan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meja Yeren Olivia dari kelas 10B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang pencemaran perairan laut. 1. Bentuk-bentuk kerusakan pencemaran perairan laut. Yang pertama, pencemaran oleh limbah industri. Limbah industri yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air laut dengan bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik, dan zat-zat lainnya. Yang kedua, pencemaran oleh limbah domestik. Limbah rumah tangga seperti air limbah dari dapur dan kamar mandi juga dapat mencemari perairan laut jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, pencemaran oleh minyak. Kecelakaan kapal atau pembuangan minyak secara ilegal dapat menyebabkan pencemaran minyak yang merusak ekosistem laut. Yang keempat, pencemaran oleh plastik. Sampah plastik seperti botol plastik dan jaring ikan dapat mencemari perairan laut dan mengganggu kehidupan biota laut. Yang kelima, pencemaran oleh pupuk dan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida di daratan dapat mencemari perairan laut melalui aliran air atau proses lainnya, mencemari air dan merusak kehidupan biota laut. Selanjutnya ada pencemaran perairan laut. Yang pertama, aktivitas industri yang tidak terkontrol. Pembuangan limbah industri tanpa pengolahan yang memadai adalah salah satu penyebab utama pencemaran perairan laut. Yang kedua, aktivitas domestik. Limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik juga dapat mencapai perairan laut dan mencemarikannya. Yang ketiga,
ada kecelakaan kapal atau pembuangan minyak secara ilegal dapat menyebabkan pencemaran minyak yang merusak ekosistem laut. Yang keempat, ada pembuangan sampah plastik. Tidak membuang sampah plastik dengan benar atau membuangnya di tempat-tempat umum dapat menyebabkan pencemaran oleh sampah plastik di perairan laut. Yang kelima, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Penggunaan pupuk dan pestisida di daratan dapat mencapai perairan laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Syifa Nur Azizah dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap. Kenaikan permukaan laut global disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu ekspansi tenang atau air laut menghangat dan mengembang, dan kontribusi lapisan es. Misalnya, dari gletser berbasis daratan, lapisan es, dan es laut. Karena meningkatnya pencairan, ternyata pemanasan global juga memiliki pengaruh terhadap laut loh. Yuk kita simak. Yang pertama, naiknya permukaan laut. Kamu tahu nggak kenapa pemanasan global bisa menaikkan permukaan laut? Pemanasan global dapat menaikkan permukaan laut karena es yang mencair dapat menambah volume air laut dan berakibat pada semakin tingginya permukaan air laut. Hasil, air laut semakin tinggi. Mungkin kenaikan air laut belum bisa kita rasakan saat ini karena kenaikannya tidak terlihat signifikan. Padahal kenaikan air laut ini terus terjadi secara perlahan tapi pasti. Jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan bisa menenggelamkan sebuah dataran atau bahkan pulau. Jika ini terjadi, maka semakin sedikit wilayah yang dapat ditinggali oleh manusia. Kenaikan air laut ini naik perlahan-lahan dan lama-lama bisa banyak yang tenggelam. Maka semakin sedikit pula wilayah yang bisa ditinggali oleh manusia. Selanjutnya, pemanasan global juga menyebabkan kenaikan suhu air laut. Pemanasan global juga membuat air laut menjadi lebih hangat. Kini, suhu air laut telah meningkat sebesar 0,1 derajat Celcius. Peningkatan suhu ini terjadi dari permukaan air laut hingga kedalaman 700 meter. Oksigen terlarut yang ada di laut menjadi berkurang akibat pemanasan global. Tak hanya itu, laut juga mengalami penurunan pH karena penyerapan karbon dioksida. Peningkatan suhu air laut ini juga bisa menyebabkan penyebaran penyakit laut. Bakteri lebih mudah berkembang di suhu air yang hangat. Hal ini bisa memicu punahnya biota yang ada di laut. Membahayakan ekosistem di laut. Bagaimana dampak pemanasan global terhadap ekosistem laut? Tidak semua biota laut dapat bertahan di tengah suhu, jumlah oksigen, dan pH yang berubah. Hal ini bisa membahayakan biota laut dan bisa berujung kepunahan. Salah satu contoh biota yang mudah mati karena suhu hangat adalah krill atau udang kecil yang ada di laut. Ada penelitian yang mengungkapkan jika krill semakin berkurang akibat suhu air laut yang meningkat, hal ini tentu bisa membahayakan rantai makanan karena krill adalah makanan bagi beberapa spesies lain seperti penguin dan anjing laut. Jika rantai makanan terganggu, otomatis jumlah hewan yang ada di laut akan semakin berkurang. Ternyata, dampak dari pemanasan global tidak main-main ya. Bisa sangat berbahaya kalau dibiarkan terus seperti ini. Makanya jangan lupa berkontribusi mengurangi terjadinya pemanasan global lewat gaya hidup yang lebih baik ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.